Oke, salam sehat. Kali ini kita akan bahas ke dalam negeri ya, ke tim nasional Indonesia. Kalau biasanya gua bahas Liga Eropa, Piala Eropa, Piala Champions League, Europa League atau Liga Inggris. Sekarang kita bahas tim nasional kita dulu ya, yang semalam eh sebenarnya sih nggak ada yang mengherankan ya kalau buat gua, karena memang gua percaya yang namanya proses dan progres. Jadi nggak ada sesuatu itu yang bisa instan, semua by proses. Sehingga kalau kita lihat semalam Indonesia kalah dari Vietnam 0-3, ini tidak ada yang mengherankan. Kalau kita berkaca atau parameternya adalah statistik, data, atau hasil yang ada sebelumnya. Walaupun memang Indonesia dan Vietnam di SEA Games ini komposisinya nggak 100% sama dibandingkan yang di AFF kemarin, tapi kita lihat sebagian besar atau sebagian lah pemainnya, terutama Indonesia ya, itu mirip. Ya, ada beberapa area yang di sana sama komposisi pemainnya, di jantung pertahanan, kemudian juga di gelandang ada Ricky Kambuaya. Di belakang tadi Rizky Ridho sama Fakhrudin Arianto ya. Kemudian eh siapa lagi, ada Rahmat Irianto, dan juga ada Egy Fikri Maulana ya. Oke. Gini, kemarin hari Kamis gue main bulu tangkis. Jadi lagi main itu, teman gue nanya, bisa nggak? Dia bukan nanya sebenarnya, gini, kita bisa lah ya menang lawan Vietnam gitu. Gue bilang, gue nggak langsung mematahkan argumen orang, gue hanya berpikir atau bertanya sama dia, yakin lu bisa gitu? Ya bisa lah, Indonesia lawan Vietnam. Gue bilang gini, kemarin atau berapa bulan lalu lah, mungkin Desember ya, jadi belum lama, mungkin 6 bulan lalu, kita main dengan mereka dengan komposisi yang mirip-mirip. Kita nggak bisa golin, melepaskan satu shot on goal pun, and kita conceded 19 attempt on target, 0-0. Menurut gue saat itu kita beruntung, dan taktik dari Sintayong ini ya realistis. Di AFF kemarin bertahan dan akhirnya dapat poin, lolos, bahkan lolos sebagai juara grup, sehingga menghindari Thailand kalau nggak salah ya, atau tim kuat lah, sehingga akhirnya bisa ke final. Kemudian teman gue ini nanya balik ke gue, menurut gua bisa seri aja udah bagus, pakai banget. Persis gua ngomong begitu. Kenapa? Karena tadi itu, dari mana jalannya 6 bulan lalu kita digempur habis-habisan, literally habis-habisan ya. Nadio kalau gue bilang sih man of the match ya harusnya ya waktu itu. Kemudian sekarang lu berpikir kita bisa menang lawan Vietnam di kandang mereka lagi. Nah, ini yang kadang-kadang apa ya? Bedakan antara menganalisa dengan harapan. Kalau ditanya setiap warga negara Indonesia, lo berharap nggak Indonesia menang? Jangankan menang, kalau bisa masuk Piala Dunia, kalau bisa juara. Semua berharap seperti itu. Jangankan kita, Nigeria, Mozambik juga sama berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya adalah jauh panggang daripada api. Pertama, baru 6 bulan, sehingga sulit untuk melihat ada progres yang signifikan ketemu dengan tim yang sama gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi rasa-rasanya, makanya gue bilang seri aja udah bagus, pakai banget. Kedua, kembali lagi yang namanya proses ya. Kita selalu gini, mungkin ini otokritik buat kita ya, kita selalu mengeluh, kita selalu mencibir, mengkritik liga kita, wasitnya. Itu ada satu, gue lupa ya apa akun bola itu, IG, selalu membahas soal kesalahan wasit ya. Memang betul, bahkan juga ada tindakan-tindakan lain dari pemain yang nggak disiplin, dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu sisi nih netizen kita ya, let's say masuk gua ya, ini otokritik. Jadi hipotesa satu mengatakan liga kita hancur lebur, kemudian kualitas wasitnya juga ya mohon maaf ya jauh dari standar, dan sebagainya. Kemudian juga apa namanya, federasinya juga seperti itu ya, hanya telepon kemudian ditaruh di sosmed.
Disiplin dari individunya itu juga kurang. Ya kita tahu bagaimana gue berapa kali dengar dari pelatih nasional lah ya, gue nggak usah sebut namanya, salah satu inisialnya BS, mantan Primavera. Dia mengatakan ada salah satu orang pemain itu yang malam-malam jam 12 pesan Gojek makan nasi goreng. Jadi masih banyak lagi lah, belum lagi soal mencuri umur di usia dini, intervensi pemain dan sebagainya dan sebagainya. Ini hipotesa satu dari netizen Indonesia. Kita semua ya, kita semua, bukan hanya lu, bukan hanya gua, kita semua. Nah, baru yang kedua ini gue berbeda, yang hipotesa 2. Hipotesa 2 mengatakan kita bisa juara. Nah, ini kan berarti analoginya tidak selaras, tidak linier. Gitu. Harusnya dengan kehancuran seperti itu, kita tidak melihat ada secercah harapan untuk kita bisa juara. Unless ada perubahan yang mendasar di liga kita. Nah, makanya melawan Vietnam itu gue bukan tidak berharap ya, tapi tidak berpikir kita bisa mengalahkan mereka. Tadi dengan yang gue terangkan di awal. Memang kalau kita bicara secara teknis, ini bisa dari berbagai angle ya. Kita bisa lihat misalnya contoh soal banyaknya sisi kanan Indonesia yang digempur sama Vietnam. Ya ini kemudian netizen terbelah, ya Rio Fahmi disalahin. Ya memang ada andil dia di situ. Berapa kali memang dia mudah dilewatin segala macem. Tapi ingat, ketika lu berperang, selalu yang bertanggung jawab adalah komandannya. Pasukan itu nggak pernah salah. Dia ditugaskan sebagai prajurit untuk bertempur. Yang bertanggung jawab adalah yang memberikan perintah. Karena dia punya otoritas untuk mengatakan, kamu main, kamu enggak. Kamu enggak sanggup, kamu jangan main. Kamu sanggup, kamu harus main. Atau walaupun kamu sanggup, tapi kita nggak ada pemain lain, kamu harus main. Itu semua ada di tangan pelatih. Jadi kalau kita bicara teknis banyak nih, termasuk debut Mark Klok, yang menurut gue juga nggak fit in dengan permainan. Ya kan? Ya kembali lagi standar liga kita. Mungkin kita melihat Mark Klok bersama Persib di Liga Indonesia itu luar biasa ya. Dia tuh benar-benar menjadi nyawa permainan Persib ya, sehingga bisa ke peringkat 2. Tapi jangan lupa, di atas langit masih ada langit lagi. Ya, kita mungkin sebagian besar 99% nggak pernah lihat Liga Vietnam seperti apa. Mungkin hanya sekali-sekali. Bagaimana yang gue baca, mereka berbenah dengan baik. Mulai berapa tahun lalu mereka menanggulangi pengaturan skor dan sebagainya, memperbaiki nutrisi. Lu lihat pemain-pemain Vietnam ya. Kalau lu ingat waktu perang Vietnam tahun 60-an, 70-an, yang menjadi kelebihan mereka adalah kekurangan mereka. Tubuh mereka pendek-pendek, kecil-kecil, tapi nyalinya segede gunung. Kemudian mereka juga bisa memanfaatkan kekecilan tubuhnya itu untuk masuk ke lubang-lubang, ke gorong-gorong yang tidak bisa dilewati oleh atau dikejar oleh tentara Amerika yang badannya besar-besar atau tinggi-tinggi. Tapi zaman berubah ketika football science mengatakan pemain bola juga harus punya tinggi tubuh yang ideal. Kemudian mereka, lu lihat tinggi tubuh mereka sekarang sudah lebih di atas rata-rata dibandingkan orang tua mereka atau generasi sebelumnya. Nah, jadi ada proses, ada perkembangan, sehingga tidak heran sekarang kita kelasnya ada di bawah Thailand dan Vietnam. Untuk mengatakan kelas kita di Malaysia, gue nggak rela ya. Dan Malaysia juga nggak terlalu bagus-bagus amat, apalagi sekarang lagi hancur. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau kita tidak berbenah. Myanmar lagi berbenah, Laos lagi berbenah. Kita nggak tahu sekarang mereka lagi kerja keras. Ya, begitu ntar 3, 4, 5 tahun lagi mulai mereka mengaum, baru kita kaget. Kembali lagi kita terpuruk dan seterusnya. Kalau Filipina gue nggak terlalu khawatir ya, karena mereka secara roots nggak terlalu kuat di sepak bola. Jadi agak susah mungkin berkembang. Tapi Laos, Myanmar, ya, dan Malaysia juga selalu menjadi rival bubuyutan kita. Ini yang akan mengancam kita selalu. Jadi kita harus waspada. Nah, kembali lagi ke permainan. Sebenarnya skor 3-0 ini ya lagi-lagi tidak ada yang mengherankan. Dan ini semakin melanjutkan dominasi mereka atas kita ya dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita terakhir menang tuh sama mereka dari catatan gua, sekali lagi koreksi kalau gua salah, itu tahun 2004. Jadi berapa 18 tahun yang lalu tuh. 18 tahun yang lalu friendly kita menang 3-0. Setelah itu seri 3 kali berturut-turut, kemudian Vietnam menang 2 kali,
baru kemarin di AFF kita kalah 0-0 dan kembali kita seri 0-0 baru sekarang kita eh kalah ya, kalah 3-0. Oh, sama satu lagi kita kalah juga di SEA Games final ya tahun 2019 di Filipina. Jadi tambah lagi tuh banyak ya. Em, ya memang sih masih ada harapan ya, belum punah sepenuhnya peluang kita karena saat ini di klasemen grup A berarti Filipina dan Vietnam yang memuncaki peringkat 1-2. Tapi memang Filipina kemarin lawannya Timor Leste, cukup mudah. Kita menurut gue sih jadwalnya juga agak dirugikan ya. Kalau kita bicara peluang kita ke depan, seharusnya tuh enaknya sebenarnya idealnya ketemu Vietnam tuh terakhir. Dengan harapan kalaupun kita masih butuh menang, mereka mungkin dengan asumsi sudah pasti lolos sehingga mereka nggak akan ngotot. Ya sementara yang bermain terakhir itu Timor Leste lawan Vietnam. Nah kita abis ini akan menghadapi Timor Leste. Nah ini kesempatan bagi kita untuk bukan hanya mendapatkan 3 poin, tapi juga kalau bisa menang dengan skor yang besar, minimal sama dengan Filipina, kalau bisa lebih untuk head to head, dan kedua untuk memboosting moral kita. Ini penting. Baru kemudian nanti kita akan lawan Myanmar ya, lawan Myanmar. Jadi lawan Filipina dulu, baru lawan lawan Timor Leste, lawan Filipina, baru lawan Myanmar ya. Itu urutannya, nanti gua akan share di sini. Nah, kita tentunya berharap lawan Timor Leste tadi gue bilang kalau bisa skornya besar, baru nanti lawan Filipina ini mungkin agak menentukan ya. Kita nggak tahu nanti hasil Filipina dan Myanmar seperti apa. Kebetulan nanti gue akan juga bawain di iNews ya. Ya tentunya kita berharap Indonesia bisa menyapu 3 pertandingan sisa supaya kita bisa lolos ke fase berikutnya ya. Nah di fase berikutnya ini ya nanti dulu lah bahas lah, karena di sana juga berat-berat ya, ada Thailand, Malaysia dan Singapura, ada Kamboja, Laos juga. Jadi kayak Kamboja sih enggak lah, tapi Thailand, Malaysia, Singapura ini siapapun yang lolos akan cukup berat. Kalau kita juga bisa lolos terlepas dari juara grup atau tidak. Nah jadi itu dulu. Kalau untuk ulasan tim nasional Indonesia nggak terlalu banyak yang bisa kita kulik secara kepermainan karena memang kita kalah jauh ya, bahkan juga banyak sebenarnya peluang-peluang yang didapatkan Vietnam terlepas dari skor yang mencolok 3-0, ada yang kena tiang, ada yang memang di save sama Adi Satrio penjaga gawang tim nasional Indonesia. Sementara kita gini, ada dua sedikit sebelum gue tutup ya. Kedua kelemahan kita, satu bahaya laten, dua-duanya laten sebenarnya, atau klasik ya. Pertama, stamina kita bukanlah stamina seperti pemain Afrika, pemain Latin atau bahkan Afrika. Kita hanya bisa bermain maksimum di tingkat 60 sampai 1 jam permainan. Gue pernah bahas ini, golden time Indonesia itu 1 jam. Kedua, kita selalu buru-buru membawa bola ke depan. Jadi buru-buru bawa bola langsung ke depan kayak ikan tuh dikasih makanan gitu ya. Jadi mainnya tuh nggak smart. Tunggu dulu, tarik dulu ke sana ke sini. Gue nggak ngerti. Gue nggak yakin Sintayong nggak ngajarin seperti ini. Tapi lagi-lagi mungkin ada ketidaksinambungan antara silabus taktik dan strategi yang dimainkan di klub-klub atau di Liga Indonesia dengan di timnas. Ya, kita lihat buru-buru ke depan. Jadi lewatin garis ke tengah itu cepet, tapi habis itu bingung. Kehilangan bola, berapa kali lo lihat tuh? Kehilangan bola, sepertiga akhir terutama. Ya, padahal ini adalah fase yang terpenting ya. Gue ingat dalam berbagai kesempatan di klub-klub Eropa, itu biasanya pada umumnya dari awal build up serangan sampai ke tengah, terutama sampai 2/3 maksimum, itu biasanya tanggung jawab pelatih. Jadi sudah ada textbooknya biasanya. Nah, di sepertiga akhir itu biasanya udah cair. Ya, jadi bukan spontan ya, inovasinya tergantung dengan keadaan gitu. Karena sudah terlalu banyak opsinya. Sementara kalau di belakang kan masih bisa. Seperti sekarang kiper terlibat permainan, kemudian tarik ke kanan, melebar sedikit sampai lawan ketarik baru kita dorong bola ke depan dan sebagainya. Itu masih bisa diatur dengan detail. Tapi ketika memasuki sepertiga akhir itu biasanya diserahkan kepada kreativitas pemain. Nah ini yang gue lihat nggak ada sama sekali, dan kita hampir nggak ada peluang ya, mungkin hanya 1 atau 2. Itu juga menurut gue ya nggak terlalu big chance lah gitu. Tapi ya oke lah,
Sekali lagi apapun itu, yang gue bilang tadi, kalau kita berpikir secara kalau sehat memang susah, tapi ya secara hati kita tetap akan mendukung Indonesia ya. Dan satu, eh, ketika selalu ditanya bagaimana peluang Indonesia, gue bilang gue selalu mengatakan mudah-mudahan masuk final. Dan selalu mereka mengatakan, lo kok lu nggak mau nggak juara? Lo gue pikir lu nggak nasionalis dong. Gue bilang ya, lu nggak, bukan gue yang nggak nasionalis, tapi lu yang jahat. Karena apa? Dia membebankan orang lebih dari kemampuannya. Ya, jadi ngerti nggak maksud gue? Gua kalau Indonesia, tim nasional Indonesia, teman-teman adik-adik kita atau abang-abang kita di timnas, kalau bisa ke final aja, gue sudah appraise mereka. Gue sudah bersyukur kepada mereka. Gue sudah berterima kasih. It's more than enough. Kenapa? Karena gue tahu memang mereka suka atau tidak suka, kita akui kapasitasnya hanya sampai di situ. With all due respect ya. Sehingga gue thankful, gue menghargai upaya mereka itu. Karena lawan juga banyak yang lebih kuat ya, Thailand, kemudian Vietnam dan sebagainya. Tapi kalau lu yang selalu memberikan target melebihi kemampuan mereka, menurut gue itu yang jahat gitu. Beda dengan harapan ya. Kalau harapan itu ya kita mau yang terbaik. Tapi kalau kita ditanya analisa kita, maka gue akan menjawab kalau bisa ke final aja, gue rasa kita minimal paling tidak harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. The rest-nya ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, oke. Itu aja ulasan gue soal tim nasional Indonesia. Nanti gue akan kembali bahas soal Liverpool Spurs kalau sempet, kalau enggak hasilnya aja. Baru kemudian nanti preview lagi Indonesia next game-nya Indonesia lawan Timor Leste ya. Oke, makasih udah nonton. Salam sehat, selamat weekend. Bye, ciao.